Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kita masuk ke limit fungsi aljabar. Kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Ini adalah bagian yang terakhir ya, pembahasan kita untuk limit fungsi aljabar. Nah, untuk apa yang akan kita pelajari, mari kita ikuti pembahasannya. Pada bagian keempat ini kita akan bahas sub tema yaitu teorema limit ya, bagian yang ke F. Jika K suatu konstanta, limit fx untuk x mendekati A ada, dan limit gx untuk x mendekati A ada, maka berlaku, yang pertama, limit K untuk x mendekati A sama dengan K. Ya, jadi kalau K itu adalah suatu konstanta, limit fx untuk x mendekati A ada, dan limit gx untuk x mendekati A itu ada juga, maka berlaku ada teorema limit. Kita akan bahas nanti ada 9 ya. Yang pertama seperti ini. Oke. Contoh. Limit 8 untuk x mendekati negatif 5 sama dengan 8 ya. Ini juga pernah kita singgung di limit yang pertama ya, bagian pertama. Untuk yang kedua, limit x untuk x mendekati A itu sama dengan A. Ya, contohnya limit x untuk x mendekati 3 berarti sama dengan 3. Seperti itu ya. Yang ketiga, limit k dikali fx untuk x mendekati a itu sama dengan k dikalikan limit fx untuk x mendekati a. Contohnya seperti ini. Limit 3 dikalikan x ditambahkan 2 untuk x mendekati negatif 4. Ini berarti bisa kita buat sama dengan 3 dikalikan limit x ditambahkan 2 untuk x mendekati negatif 4. Berarti 3 dikalikan, kita cari untuk limit x ditambahkan 2 untuk x mendekati negatif 4 itu adalah, ini ya, berarti negatif 2. 3 kalikan negatif 2 sama dengan negatif 6. Seperti itu ya. Yang berikutnya untuk teorema yang keempat, limit fx ditambah dikurangi gx untuk x mendekati a. Itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a bisa ditambah atau dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Contohnya seperti apa? Ini ya. Limit x kuadrat tambahkan 7x kurangi 4 untuk x mendekati 2. Berarti bisa kita buat seperti ini. Limit x kuadrat untuk x mendekati 2 ditambahkan limit 7x untuk x mendekati 2 dikurangi limit 4 untuk x mendekati 2. Nah ya, limit x kuadrat untuk x mendekati 2 ya, ketika x-nya mendekati 2 maka fx-nya ini akan mendekati 4 ya kan. Ketika x-nya mendekati 2 maka fx-nya ini akan mendekati 14 ya, ditambah 14. Ketika x-nya mendekati 2 maka fx-nya ini juga akan mendekati 4 ya, dikurangi 4. Berarti sama dengan 14 ya. Jadi contohnya ini bentuk limit seperti ini bisa dipecah ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang teorema kelima, limit fx dikalikan gx untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikalikan limit gx untuk x mendekati a. Seperti itu ya. Contoh, limit x dikurangi 5 dikalikan akar 7x tambahkan 2 untuk x mendekati 1. Berarti ini bisa kita buat limit x dikurangi 5 untuk x mendekati 1 dikalikan limit akar dari 7x ditambahkan 2 untuk x mendekati 1. Seperti itu ya. Berarti untuk limit x dikurangi 5 untuk x mendekati 1 ini sama dengan negatif 4. Kemudian yang limit akar dari 7x tambahkan 2 untuk x mendekati 1 itu kan 3. Oke, berarti negatif 4 kalikan 3 negatif 12 ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Teorema yang keenam, limit fx per gx untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a dibagi limit gx untuk x mendekati a. Nah ya, asalkan limit gx untuk x mendekati a ini tidak sama dengan 0 ya. Oke, jadi nanti ada catatan juga yang akan dibahas juga di bagian akhir. Nah ya. Nah sekarang contohnya limit
2x dikurangi 1 per x tambahkan 1 untuk x mendekati 3. Ini bisa kita buat sama dengan limit 2x dikurangi 1 untuk x mendekati 3 per limit x ditambahkan 1 untuk x mendekati 3. Berarti ini ya yang di pembilangnya ini menjadi ini mendekati 5 ya, hampir 5. Yang penyebutnya itu 4 ya, hampir 4. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk teorema limit yang ke-7, limit fx dipangkatkan n untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a kemudian dipangkatkan n. Nah, seperti ini ya. Contohnya, limit x dikurangi 1 dipangkatkan 4 untuk x mendekati negatif 2. Ini sama dengan limit x dikurangi 1 untuk x mendekati negatif 2, ya, baru kemudian dipangkatkan 4. Berarti kita menghitung dulu yang di dalam kurung ini ya. Berarti ketika x-nya mendekati negatif 2, maka fx-nya ini kan mendekati negatif 3, ya kan? Baru dipangkatkan 4, hasilnya 81. Seperti itu. Oke? Yang teorema limitnya 8, limit akar pangkat n untuk fx ya, untuk x-nya mendekati a. Nah, berarti ini sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x-nya mendekati a. Asalkan limit fx untuk x mendekati a ini lebih besar sama dengan 0 ya, untuk n-nya genap ya. Jadi seperti itu ya syaratnya. Nah, contohnya gini. Limit akar dari 4x tambahkan 13 untuk x mendekati 3. Berarti bisa kita buat akar dari limit 4x ditambahkan 13 untuk x mendekati 3. Berarti kita cari ya nilainya limit ini, berarti akar dari 25 sama dengan 5. Contoh yang lain, limit akar pangkat 5 dari 7x tambahkan 3 untuk x mendekati negatif 5. Itu sama dengan akar pangkat 5 dari limit 7x tambahkan 3 untuk x-nya mendekati negatif 5. Bisa kita buat akar pangkat 5 dari negatif 32 ya, sama dengan negatif 2. Seperti itu. Oke. Nah, yang teorema yang terakhir yang 9, limit fx dipangkatkan gx untuk x mendekati a itu sama dengan limit ya, dalam kurung limit fx untuk x mendekati a kemudian dipangkatkan limit gx untuk x mendekati a. Contohnya seperti ini. Limit 3x tambahkan 2 dipangkatkan 4 kurangi x untuk x mendekati 1. Ini berarti bisa kita buat dalam kurung ini limit 3x tambahkan 2 untuk x mendekati 1 kemudian dipangkatkan limit 4 dikurangi x untuk x mendekati 1. Berarti kita bisa cari satu persatu ya. Yang ini berarti mendekati 5, yang ini mendekati 3. Berarti jawabannya 5 pangkat 3 ini adalah 125. Seperti ini ya. Nah, catatannya jika limit fx untuk x mendekati tak terhingga itu ada dan limit gx untuk x mendekati tak terhingga itu ada, maka teorema limit di atas tetap berlaku ya. Jadi jika kondisi ini ya, maka teorema limit yang sudah kita bahas itu masih berlaku. Nah, teorema limit yang kita bahas ini tidak boleh digunakan jika yang pertama, limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan tak terhingga dan limit gx untuk x mendekati a itu sama dengan tak terhingga. Atau ya, limit fx untuk x mendekati tak terhingga itu sama dengan tak terhingga dan limit gx untuk x mendekati tak terhingga itu sama dengan tak terhingga ya. Untuk yang ini tadi kan kita sempat tadi saya sampaikan kita singgung sebagai catatan ya. Maksudnya yang ini. Oke. Nah, kita sudah bahas dari penjelasan teorema limit. Jadi sebenarnya dalam mengerjakan soal limit nanti itu bisa menggunakan teorema limitnya ya, seperti itu. Jadi bisa digunakan. Jadi agar kalau misalnya memang lebih mudah langsung cara menghitung ya atau substitusi boleh digunakan seperti itu, atau dirasa lebih mudah menggunakan teorema limitnya bisa digunakan teorema limitnya seperti itu ya. Dan latihannya ini dari latihan 4 ya, ada 6 soal.
harapannya bisa dikerjakan dengan baik seperti itu ya anak ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran khususnya pada materi limit, dan ini adalah materi yang terakhir untuk materi limit fungsi aljabarnya ya maksudnya. Dan tetap jaga kesehatan nak, Tuhan memberkati, tetap bersemangat. Kita jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.